Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Hanifa dan rekan saya Ahmad Rizal Arifan serta Mbak Rofiqah Fitri Kamala akan membahas mengenai memahami kebutuhan dan tantangan masalah peserta didik dan perkembangan fisik serta perkembangan emosi anak dan remaja. Sub-sub yang akan kami bahas, yang pertama adalah memahami kebutuhan peserta didik, yang kedua tantangan peserta didik, yang ketiga masalah yang akan dialami peserta didik, serta perkembangan fisik anak dan remaja, dan yang terakhir perkembangan emosi anak dan remaja. Pembahasan yang pertama adalah kebutuhan peserta didik. Ada 6 kebutuhan peserta didik secara umum. Yang pertama, kebutuhan jasmania atau dasar. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan dicintai dan disayangi. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Yang keenam, kebutuhan akan agama. Yang pertama, kebutuhan jasmania atau dasar. Kebutuhan jasmania peserta didik yang perlu mendapat perhatian dari guru di sekolah antara lain makan, minum, pakaian, oksigen, istirahat, kesehatan jasmani, gerak-gerik jasmani, serta terhindar dari berbagai ancaman. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik, terutama rasa aman di dalam kelas dan sekolah. Setiap siswa yang datang ke sekolah sangat mendambakan suasana sekolah atau kelas yang aman, nyaman, dan teratur, serta terhindar dari kebisingan dan berbagai situasi yang mengancam. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Semua peserta didik sangat membutuhkan kasih sayang baik dari orang tua maupun guru, teman-teman sekolah, dan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Peserta didik yang mendapatkan kasih sayang akan senang, betah, dan bahagia berada di dalam kelas, serta memiliki motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Yang keempat adalah kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan akan penghargaan terlihat dari kecenderungan peserta didik untuk diakui dan diperlakukan sebagai orang yang berharga diri. Mereka ingin memiliki sesuatu, ingin dikenal, dan ingin diakui keberadaannya di tengah-tengah orang lain. Mereka yang dihargai akan merasa bangga dengan dirinya dan gembira. Pandangan dan sikap mereka terhadap dirinya dan orang lain akan positif. Yang kelima adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Peserta didik menginginkan agar setiap usaha yang dilakukan di sekolah, terutama dalam bidang akademis, berhasil dengan baik. Peserta didik akan merasa senang dan puas apabila pekerjaan yang dilakukan berhasil dan merasa kecewa apabila tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa rasa sukses merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi peserta didik. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan agama. Sejak lahir, manusia telah membutuhkan agama. Yang dimaksud agama dalam kehidupan adalah iman yang diyakini oleh pikiran, diresapi oleh perasaan, dan dilaksanakan dalam tindakan, perbuatan, perkataan, dan sikap. Pembahasan yang kedua adalah tantangan peserta didik. Tantangan pendidikan sekarang ini berkaitan dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Sementara tantangan peserta didik pada era globalisasi ini secara umum adalah tidak adanya keterampilan, tidak memahami materi, tidak menyukai pelajaran, gagal dalam penguasaan materi, bullying, dan kemajuan teknologi dan informasi. Masalah peserta didik di sini ada 6 masalah. Yang pertama yaitu masalah perkembangan jasmani dan kesehatan. Di dalam masalah tersebut sangat mempengaruhi proses belajar peserta didik karena akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Jadi jelas sekali bahwa kesehatan itu sangat berpengaruh. Andaikan saja peserta didik kurang sehat atau dalam keadaan sakit, untuk berkonsentrasi pun sangat sulit ia dapatkan karena kondisi tubuhnya yang kurang
yang kurang fit. Nah, yang kedua ada juga masalah keluarga dan rumah tangga. Kondisi ini juga berpengaruh besar dalam mendidik anak, karena sebenarnya keluarga lah yang memiliki pengaruh besar dan utama dalam proses pendidikan. Tentunya keluarga yang lengkap dan tidak jelas berbeda. Dan yang ketiga yaitu masalah psikologis. Di dalam masalah psikologis ini, keadaan psikis anak juga berpengaruh. Proses belajar anak akan perjalanannya itu dengan baik jika psikis mendukung. Misalnya saja gini, ketika si peserta didik mempunyai masalah, ia akan terbebani dengan masalah tersebut dan berkonsentrasi pun belajarnya akan sangat berkurang. Seperti itu. Dan yang keempat yaitu masalah sosial. Banyak sekali permasalahan sosial di dalam negara kita ini. Contohnya saja, semisal sekarang ya. Contohnya saja sekarang kemiskinan. Hal ini akan berpengaruh pada peserta didik. Karena sedikit sekali sekolah pada era ini berlabelkan sekolah gratis. Padahal kita sering juga jumpai anak-anak yang kurang mampu untuk mengenyamkan pendidikan. Dan yang kelima yaitu masalah kesulitan dalam belajar. Di dalam belajar ini terkadang sebagai pendidik tugas kita yaitu memahamkan siswa dan membelajarkan agar mampu menerima dan menerapkan dalam kehidupannya. Namun tak jarang beberapa siswa yang kesulitan belajar, dan hal tersebut bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu seperti peserta didik sendiri maupun dari pendidik yang menyampaikan. Jika membelajarkan agar mampu menerima dan menerapkan dalam kehidupannya. Namun, tak jarang beberapa siswa yang kesulitan belajar. Dan hal tersebut bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu seperti peserta didik sendiri maupun dari pendidik yang menyampaikan. Jika dari peserta didik, ia belum bisa berkonsentrasi dalam belajarnya. Jika dari pendidik juga bisa kurang mengerti apa yang pendidik itu jelaskan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam yaitu masalah motivasi. Di dalam motivasi ini juga kita harus memberi atau pemberian motivasi ini pada peserta didik juga sangat penting. Karena apa? Dengan dorongan motivasi yang telah diberikan pada peserta didik itu akan mampu untuk menyemangati dalam proses belajar. Tak hanya juga orang tua pendidik, yaitu hendaknya juga memberikan motivasi kepada peserta didik agar tetap bersemangat dalam belajar. Dan dua, di sini juga ada perkembangan fisik. Dari perkembangan fisik anak dan juga remaja. Di sini kalau di dalam perkembangan anak juga bisa dilihat dengan beberapa, seperti meliputi perkembangan yang tinggi badannya, berat badan, perkembangan tubuh, dari segi postur tubuh, tulang, otot, lemak, dan juga gigi. Nah, untuk dari perkembangan remaja, di sini juga bisa kita lihat dari perkembangan yaitu perubahan eksternal dan juga perubahan internalnya. Demikianlah beberapa masalah pendidik yang seringkali kita temui dalam masyarakat kita. Sebagai pendidik kita harus mengerti dan mampu untuk memecahkan dalam permasalahannya yang peserta didik sekarang yang dialami. Yang selanjutnya yaitu kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama, pengaruh keluarga. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, pengaruh gizi. Yang keempat, pengaruh emosional. Dan yang terakhir, pengaruh kelamin. Yang pertama, pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Karena faktor keturunan seorang anak
dapat lebih tinggi atau panjang dari anak lainnya, sehingga ia lebih berat tubuhnya jika ayah dan ibunya atau kakeknya tinggi dan panjang. Terus yang selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai tidaknya perwujudan pengaruh pada potensi keturunan yang dibawa dari orang tuanya. Yang selanjutnya, pengaruh gizi. Anak yang mendapatkan gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf dewasa dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan gizi cukup. Yang selanjutnya, gangguan emosional. Anak yang sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Dan yang terakhir, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada perempuan, kecuali pada usia 12-15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih dan lebih berat daripada anak laki-laki. Hal ini terjadi karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki berbeda dengan perempuan. Anak perempuan lebih cepat kematangannya daripada laki-laki. Yang selanjutnya yaitu perkembangan emosi anak dan remaja. Yang pertama, perkembangan emosi anak. Pada usia sekolah, anak-anak belajar menguasai dan mengekspresikan emosi. Pada usia 6 tahun, anak-anak memahami konsep emosi yang lebih kompleks, seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan. Tetapi anak-anak masih memiliki kesulitan di dalam menafsir emosi orang lain. Pada tahapan ini, anak memerlukan pengaturan yang mencakupi. Yang pertama, kapasitas untuk mengontrol dan mengarahkan ekspresi emosional. Yang kedua, menjaga perilaku yang terorganisir ketika munculnya emosi-emosi yang kuat dan untuk dibimbing oleh pengalaman emosional. Perkembangan emosional pada anak melalui beberapa fase, yaitu yang pertama, pada usia 5-6, anak melalui mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Yang kedua, anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosi pada masa ini, anak telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Yang selanjutnya, anak usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Yang terakhir, pada masa usia 11-12 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma, aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel. Yang selanjutnya yaitu perkembangan emosi remaja. Masa remaja atau masa adolensia merupakan masa peralihan atau masa transisi antara masa ke masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami perkembangan yang pesat, mencapai kematangan fisik, sosial, dan emosi. Emosi yang tinggi dapat termanifestasikan dalam berbagai bentuk tingkah laku seperti bingung, emosi berkobar-kobar atau mudah meledak, bertengkar, tak bergairah, pemalas, membentuk mekanisme pertahanan diri. Adapun ciri-ciri emosional remaja menjadi dua rentang usia, yaitu 12-15 tahun dan usia 15-18 tahun, yang masing-masing ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri emosional remaja usia 12-15 tahun. 1. Pada usia ini seorang siswa atau anak cenderung banyak yang murung dan tidak dapat diterka. 2. Ledakan-ledakan kemarahan kemungkinan saja terjadi. Yang ketiga, seorang remaja cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan membenarkan pendapatnya sendiri yang disebabkan kurangnya percaya diri. Yang B, ciri-ciri emosional remaja usia 15-18 tahun.
Yang pertama, pemberontakan remaja merupakan pernyataan-pernyataan atau ekspresi dari perubahan yang universal dari masa ke masa ke anak, masa kanak-kanak ke dewasa. Yang kedua, karena bertambahnya kebebasannya mereka, banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tua mereka. Yang ketiga, siswa pada usia ini seringkali melamun, memikirkan masa depan mereka. Banyak di antara mereka terlalu tinggi menafsirkan kemampuan mereka sendiri dan merasa berpeluang besar untuk memasuki pekerjaan dan memegang jabatan tertentu. Mungkin itu saja. Terima kasih.